Nanti sih kita ngelihat kalau memang Lui-nya lepas lagi, penasaran sih jujurnya ya. Dengan nggak terlepas nampaknya Om. Nggak boleh ya. Cukup ya, tapi Xbox masih gak terlepas nih udah 3 game. Ini emang udah target ban sih Om. Ya, Xbox. Dan akhirnya Harit, Loi. Siapa lagi yang bakal masuk ke dalam fase bandnya? Mino kah mungkin? Kaja, Yuzong? Valentina, Rame absen kali semua. itu, absen semua. Banyak soalnya yang bisa di... Ntar marah loh Natalia loh. Saya kok tidak disebut ya? Yap, dan Yuzong, wah ini respect ya. Mereka terganggu sekali dengan adanya Yuzong itu sendiri. Game 1 memang Yuzongnya benar-benar dia main juga Yuzongnya. Bisa zoning, terus juga yang belakang gak bisa. Akhirnya gak, karena Kars yang belakang gak bisa maju. Ini apa kabar chipnya ini Om? Ini Roger gak sih? Chipnya kasih aja sih kalau chip. Tadi kan ada blunder. Iya. Kasih lagi, siapa tahu ada blunder lagi. Wah, ngarepin blundernya berarti ya. Tapi ya, enggak sih, memang meresahkan buat chip ya. Tapi ya memang benar juga Roger. Matilda? Roger Bisa untuk diambil. Rebellion. Tapi ada Matilda. Wah, opsinya masih kebuka banyak banget sih. Dan Barat, Barat. ya, priority untuk jungle yang rata-rata masih di jungle, ada juga yang di XP lane. Jadi fleksibel kebetulan. Matilda kah? Matilda Roger kah? Atau ya benar Matilda Roger. Karena Fredrin bisa diambil setelah itu. Iya kan, aman aja. Betul. sebenarnya. Wah, Atau mana? Valentina ambil lagi. Konsepnya Valentina. nih, yang masih kita belum tahu kan, ke arah mana konsepnya. Betul. Karena kalau misalnya Valentina nggak diambil juga nih. Mereka bisa skip Valentina, ambil Faramis dan Valentina. Iya bisa juga. Atau- Pokoknya pick ketiga nih ngeri Ngeri sebenarnya. banget. Bisa jadi Cloud juga kan nanti. Iya. Banyak loh. Banyak banget sebenarnya kalau ngelihat dari Berarti- band-bandnya nih terlihat ya target. Perlu ditambahin berarti ya. Kalau 18 mulai lah banyak kita ya. band. 72 sekalian. Iya, iya. Ngebandnya dari 1 hari sebelum. Tapi Fredrin langsung diambil. Justru gue tadi mikir kayak kalau memang Fredrin enakan kombonya sama Arno. Fredrin sama Roy, Matilda juga oke sih. Iya Tambah iya dua. untuk save. Siapapun nanti gold lanernya ya. Ya dan ini Matilda aja kan yang diambil juga nih biar patah nih gak ada Dino terbang. Benar. Iya, Biar nggak gampang escape lah ini ya Dino. Iya udah Dino badannya besar terbang pula. Capek sih memang tuh sakit Kesel lagi itu. kan keras. Wah banyak sih Ah. PR-nya. Nah, tapi sekarang yang berpindah berarti. Faramis kan? Yap. Untuk main tabrak atau Valentina sekalian. Aha, Pakito langsung pada intinya. Kalau Pakito dibuka Barat kemungkinan 85% jungle. 15%-nya deh. Di mid siapa Di tahu. mid, iya. Siapa tahu. Bener. Wah ini Rebellion bisa lebih tinggi lagi nggak chance kita naikin di mid lane-nya. Tapi Valen Valen. yang muncul langsung mematahkan Pakito. Berarti ini udah 100% harusnya ya. Yap, Ini yap. power cars juga kan. Yap. Betul. Oh, netral. Tapi ya Valentina diambil. Berarti nggak pengen ngasih Faramis ya? Sebenarnya Jaga-jaga Om, teknik Jaga-jaga yang tadi aja. Om Iya. bilang. Teknik Ben Farah apa? Ambil Faramis. Farah, Ben Valen. Wah, itu teknik paling ngeselin tau kalau kita di second pick. Oke, dan pilihan untuk teman-teman dari Bigetron, Roger kah? Cloud sih. Roger kan? Cloud ya, Ya, mobilitas ya. ya untuk minimal setidaknya bisa menghalau lane jauhnya juga yang bisa dipegang sama Pakito nanti. Dan ternyata Roger. ya. Oke, Roger berarti mereka bisa buat oke 1-2 item, let's go kita tim fight ya. Windtalker first item biasanya. Di Tiap build tempur dengan ya. Eman. emang kan ada yang kita di Great Dragon Spear juga gitu kan tiba-tiba. Dan Ya. tergantung nanti Gitu. bandnya bakal seperti apa. Oke, expand nih, ini penting banget buat next play. Tapi most used hero nih ya, jelas Xbox-nya di respect dengan win rate 77% dibuang begitu saja. Ya walaupun sebenarnya ini hero favoritnya Kars ya. Ya, Tapi win rate-nya masih di bawah KKM kayaknya. 54%. harus remedy nih. Harus remedial ini. Cuman memang ikonnya kemarin di split push kan. Ya, Ya dengan ini, Flicker Jab. Pakito. Kita Flicker Jab sekarang kan lagi rame banget. Iya. Ada yang sebenarnya kalau mau pasti ya memang flicker duluan Om. Tapi Iya. kadang ada juga yang jab dulu baru Jab flicker. flicker ya. Om. Itu kaget sih memang. Betul. Tapi kadang suka nggak kena Om. Masalahnya Om. Apalagi tangan-tangan tua kayak tangan gua kan. Ya ampun Om. kepleset ya. Kepleset. Moskop selesai. Oke, nggak ada Vexana juga sekarang. Menarik sih, kayak ada tim yang prioritasnya Hellcurt ya. Karena Iya. dia tiba-tiba Hellcurt-nya bener-bener udah ada Nightfall aja gitu hilang dia. Iya punya. Berwarna makanya MPL kan. Iya punya power masing-masing udah. Itu dia. Kayak ngeliat Gigva mau ini Hellcurt nih. Enggak FOMO. Enggak FOMO. Enggak Nggak dong. FOMO. Makanya nih. Ini support system nih kayaknya ya. Bener. Pokoknya kalau yang di depan gua nggak berani Nah, kenalan. biasanya Di depan nggak berani itu kenalan. pakai tag player ayamnya. Bener. Itu dia. Dan Oh, Franco. respect juga.
Franco-nya Audi yang sempat jadi malapetaka ya di Ini game bisa pertama. Kaja tapi, Kaja Beatrix. Wow, Kaja Beatrix ya, oke. iya atau Kaja Kari. Tapi tipis banget sih. Bisa. Iya sih. Kaja lebih tipis kan kalau disandingkan Franco. Tapi ini respect band banget untuk Bigetron. Lihat Yuzong meresahkan di game pertama, Iya. Loyi. Kalau Harit ya udahlah ya, memang masuk ke target band. Moskov. Moskov menang tadi buat si Emannya bener-bener miskin tuh di awal-awal. Franco. Respect band buat Bigetron Alpha. Draft adaptif ya berarti ya. Iya. Mereka melihat apa yang terjadi di game sebelumnya dan Betul. dia ya melangkah untuk band-band target kayak gini. Ya benar mereka ya udahlah kita kasih chipnya nih. Karena tadi kan ada satu blunder chip juga. Tetap replika mungkin. No Vexana, no Varia masih ada. Yap, Novaria atau Gord lagi juga bisa, tapi Terizla. Oh. Yap, hero-nya Chorizo ya, mereka lumayan respect. Ya harus hati-hati tetap ya ada Cici untuk pegang baratnya. Dan Yoyo. Ya. Cici bener, Cici dan Yoyo Cici dan Yoyo. satu kesatuan sih kebetulan ya. Kalau Ada enggak, Popol dan Kupa. Benar. kalau enggak, Kalau enggak Cici Bisa dan Yoyo. Popol pakai Yoyo nggak? Cici yang pakai Kupa bisa nggak? Jadi Cikupa dong. Nah makanya Itu kan Mas daerah Danang tuh. dong. kasihan Kupanya dilempar-lempar gitu nanti Makanya. muter-muter. Tapi untuk pick keempat, Nah, Cici Cici. langsung nongol juga. Iya, karena ya Cici ini enak ya buat makan hero yang edge-nya tebel. Dan Cici ya mungkin buat ya informasi kita ya Xbox udah di lawan terkuat buat Cici sendiri di laning ya. Kita bicara laning nih. Kalau tim fight kumpul ya jelas juga masih di atas. Apalagi lawannya Barats. Ya, Ini hero jalan kaki kalau udah kena curtain call, penderita banget. Paling masuknya dari flanking-flanking dikit lah Iya, ya, langsung betul. ambil ke bagian pinggirnya mungkin. Yap, dan si Valentina gak bakal enak nih buat pakai Arcane Shade-nya. Ya, Kayak kepegang bisa ya. lompat-lompat terus-terusan. Dan Oke, 2 pick langsung untuk teman-teman dari Rebellion. Kaja Beatrix. Kaja Beatrix kah? Pick off kah? Atau mereka bermain dengan ya mungkin dengan Minotaur. gerakan-gerakan team fight? Aha. Atau ya mau ngambil support Florin. kalau Mino dipegang lagi sama Iya Cici. sih. Diikat semuanya. Dan Kari beserta Kaja kah? Dan Minotaur ya ternyata. Mino, oke ini bahaya banget sih. Tapi ya untuk tim fight-nya jelas ini Cici bakal punya peran yang besar banget Iya. untuk Bigetron Alpha. Dia akan lumayan bebas juga, nggak ada kayak stop pasti yang Iya. bisa pegang Karacicinya nanti. Gold lane-nya juga seharusnya adalah Roger yang memang punya mobilitas lumayan tinggi. Sementara untuk last pick mid laner-nya nih. Gord Waduh. lagi kah? Nova juga Farah. bisa. Novari atau ya Farabin ya? Faramis? Enggak, Faramis terbuka. Ada Farah. Tapi bisa di copy kalau Atau Farah. Lilia. Gord lagi. Oh oke. damage ya, mereka cari damage-nya. Oke, cukup menarik kali ini match point untuk kedua tim. Skor 1 sama yang membuat mereka harus all in di game kali ini. Adaptive draft dari Bigetron dan konsep yang sudah disiapkan oleh Rebellion akan dikeluarkan semua untuk game yang ketiga. Beda lagi nih ya. Iya, tapi mungkin ya Rebellion di game ketiga agak beratnya. Karena mereka hanya akan menitik beratkan damage mereka di carry. Yang lainnya nih butuh waktu juga dan mungkin kalau Pak Kito bisa dipegang nanti sama tim lawan. Oke, tapi sepertinya Rio dari Biget Troopers dan juga Rebels sudah meramaikan juga dari MPL Arena. Satu kesempatan lagi bisa dimanfaatkan. Peluang lebih lebar atau justru peluang lebih tipis? Iya. Kita akan lihat nanti seperti apa di game yang ketiga. Oke, jangan lupakan ini masih di match point. Tapi kali ini match point untuk kedua belah tim. Sebelum kita akan melihat siapa yang akan bisa memenangkan match kali ini, Rebels dan Biget Troopers, mana suaranya? So ini dia pembuktian. Mampukah sang banteng biru menyeruduk sang robot merah? Atau malah dibalik nih. Gerakan-gerakan robot merah yang bisa mematahkan sang banteng. Oke, dan masih dengan farming pattern yang sama juga ya Vincent Supercan di purple. Dan tadi kalau aku nggak salah lihat, Eman ini sudah mulai potong juga nih di bagian atas. Karena tampaknya pengen ngelihat kalau memang Karinya lagi jalan sendirian dan nyebrang, dia bisa tiba-tiba masuk kasih damage duluan. Ngecip full HP dari Kari. Oke, tapi agresif terlihat enak banget sih dari Valentina tadi. Langsung ngepoke ke arah Moreno. Iya makanya kalau seandainya tim butuh mid lane yang lumayan strong lane, Valentina dari solusi terbaik. Iya. Oke. Jalannya juga cepet ya bisa Damage-nya dibilang. lumayan. Escape juga ada. Seperti ini nih yang ngeselin dari Cici dan Yoyo ya. Iya. Ditabrak balik sepertinya damage cukup besar. Disumbangkan oleh Kars. Vincentnya sudah mulai hadir. Tapi kita bisa melihat bagaimana Chorizo ini menggunakan Purify. Iya, Chorizo dengan Purify juga dari emblem setnya. Sih aku penasaran buat Cici. Oke, Cici dengan full merah ya berarti ya. Emblem Fighter, Festival of Blood.
Ada di sana Key emblem support, Super Ken. Oke, masih tetap dengan bukan emblem support, tapi dengan emblem tank yang dipakai oleh Super Ken. Oke, ini tergantung nanti ya. Balik lagi ke setup sih. Betul? Kalau ngomongin counter setup bisa dari Bigetron lebih oke. Tapi kalau Iya. ngomongin setup mereka bisa juga loh. Mereka punya Fredlin. Oke, dan dia juga bermain defensif ya. Dari basic common emblem yang dipakai plus tenacity juga di bawah. Firmness ada di sana. Mode super safety om. Ya bener-bener main safety banget. Jangan sampai kena one shot dari Roger. Karena kita tahu juga kalau misalkan ditabrak balik ada dodging skill yang bisa dibawa Iya. juga sama Roger ya. Like a pouch ya. Yap. Oke. Mengingat Turtle bentar lagi juga bakal muncul. Dibuka perlahan oleh kedua belah junglernya, namun berbagi XP sepertinya tidak sama-sama menginjak level 4 nih. Ini kecuali dia dapetin satu ini dari crabnya yang XP. Habis itu dia bisa ngasih satu buah gold XP-nya juga langsung ke mid-nya. Tapi ya, Turtle yang terbuka kali ini di setup langsung Rebellion. Tapi mereka kalah level dari jungle-nya. Yap. Seperti Swallow juga dipaksa untuk mundur. 4 versus 4 terjadi di area turtle-nya. Vincent mencoba untuk memegang kendali atas turtle tersebut. Tapi lihat kali ini dengan double jab. Kars berhasil untuk bisa mendapatkan first blood. Tapi Mystikas dan Super Ken. Retribution di last point. Tapi dengan ada Sorizo bakal coba dikejar. Perlahan-lahan Super Ken yang tertinggal sendiri di depan sana. Vincent akan menjadi target. Tapi Super Ken terlalu tebal. Pressure rate-nya menyakitkan. Sehingga Super Ken kali ini yang mencoba untuk bertahan. Auditizinya pun kali ini gak akan membuat dari Super Ken bisa pulang. Flicker lagi dengan ada sebuah Despair Storm. Dan Super Ken harus menghilang pula. Punishment yang cukup mahal namun membalikkan keadaan Super Ken. Turtle-nya didapetin dan juga point kill-nya di-secure. Iya, dan bahkan yang tumbang tadi adalah Vincent ya. Yang harus terkena pressure rate juga. Sementara ini dia untuk invade yang coba dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi tidak terlalu dalam karena mereka tidak memiliki Super Ken. Alright, bagian top lane. Gold Landers buset Moreno. Sabar, langsung pada intinya dia. Iya, langsung dibuka ya, gak segan-segan ya. Gak segan-segan, itu cepet banget loh kombonya. Projectile, langsung Mystic Gas juga. Oke. Tapi sejauh ini memang lagi tarik-tarikan ya, Goldnya juga nggak ada yang terlalu dominasi. Ya, dan ada Corrosion tadi ya, yang sudah di-buy tadi oleh Eman. Beda lagi nih buat build-nya. Memang si konsep dari Roger ya banyak ya. Ya, tadi aku lihatnya Windtalker dulu. Ini Corrosion ya. Kalau jungle biasanya War Axe Iya. sama Thunderbolt. Ya. Thunderbelt. Beda-beda memang dari Roger, beda player, beda tipikal juga. Tapi balik lagi nih dengan team fight yang belum terlalu banyak kebetulan. Sama-sama jungle tank jadi sama-sama nggak bisa invade juga. 2 point kill berbanding 1 masih cukup aman sih. Benar, dan ini lagi-lagi ya, Detektif Frederick yang dipakai kuat banget buat Super Ken. Win rate-nya masih bertambah. Kali ini tertangkap Swallow. Dengan satu buah Mystic Gush yang ternyata memang juga masih belum bisa langsung menginstan ke arah Swallow-nya. Tapi Super Ken betul-betul gak ngasih ampun. Jungle-jungle dari Rebellion ini udah mulai dikunjungi. Iya kan? Gerakannya tuh kayak dipatahin karena zona-zonanya tuh dipegang secara nggak langsung. Bigetron mereka yang pegang map positioning. Iya. Dan ya memang masih cukup berani juga apalagi untuk setup di turtle-nya ya. Mereka bisa mengandalkan Zorizo ini untuk mengikat dengan Curtain Call. Tapi Diu udah mulai agresif juga. Memberikan pressure terhadap Emannya. Tapi dengan adanya turtle yang kedua. Setup kembali dilakukan Swallow tertabrak. Tapi Mystic Gush ternyata Nyaris. Circling Eagle-nya maju ke depan. Tapi informasi telah disampaikan. Mystic Gush-nya nggak ada. Circling Eagle nggak ada. Dan kali ini Vincent. Retribution is on point. Dan bahkan Detonas welcome. Menjebak lagi keberadaan pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Tapi tidak begitu lama karena Auditizi di depan sana menelan damage yang cukup banyak. Killing spree diamankan oleh seorang Kars di arah bawah dengan hilangnya juga Sorizo. Sementara Turtle yang masih diamankan oleh Rebellion membuat goldnya masih dipegang Rebels om. Alright, masih saling tukar pukul juga ya. Jual beli yang terjadi sekarang, tapi Kars ternyata sanggup untuk menahan lane dia. Dan kalau kita melihat bagaimana dari item build-nya juga, Kars sudah punya satu Hunter Strike, sedangkan Cici baru selesai menyelesaikan War Axe dia. Mungkin ya kalau kita melihat bagaimana item-item yang sudah di-build seperti ini, nextnya Frederick bakal menuju ke Oracle sebentar lagi. Nanti ada Molten, Oracle, lawannya Baras dengan Molten juga yang masih dengan pecahan still like play. Ya, tapi kayaknya langsung ke arah item defense magic dulu nih ya. Ya Gord sih memang yang bisa makan ke arah Barasnya Vincent itu yang paling mengancam lah untuk di awal. Jadi wajar aja kalau dia mau Radiant atau sebagainya. Tapi lihat mid lane pressure-nya ini dari Super Ken memang lebih ke arah mid lane ya. Iya, di pressure terus gak kasih nafas untuk Swallow bisa terlalu berkembang juga dan bahkan Eman sudah mulai untuk join team fight-nya karena dia merasa mungkin untuk di laning-nya dia karena safety banget ya dari emblem set yang dipakai sama dia juga dia gak bakal bisa dapetin point kill di atas. Dan juga sebenarnya kalau ngelihat ya Ki dengan hero-hero support kayak gini yang mimpin perang, yang mimpin jalannya Super Ken. Iya. Iya ya, jadi key-nya ngikut ya. Lebih ke nge-follow, mempersiapkan juga.
Dan mungkin kalau membahas soal XP Lane, Cici dan Pakito. Cici menang di movement speed, tapi kalau masalah clear, Pakito 2 kali jab selesai minion. Betul, dan juga untuk mungkin target dari jabnya sendiri kalau memang dari Vengeance gak tersedia ya buat Cicinya di double jab itu lumayan berasa. Dengan Super Ken kembali ada di lini paling depan. Sebenarnya nggak emang komit ya. Dia cuma ngepok-ngepok aja, nyicil-nyicil aja juga ngasih gangguan dan ngasih presensinya. Dan beda build juga ya sekarang ya. Buat Eman ada Golden Staff di tangan Eman. Dan ini Cici dia 3 attack speed kayaknya Om. Ya dia bakal main full attack speed. Tapi Audity Z harus mundur dulu. Despair Storm defensif dikeluarkan. Tapi memang nggak ke-trigger juga, tapi Sorizo harus dipaksa recall karena HP-nya udah mulai low. Tapi kerasa ya vibes dari game ketiga. Iya. Temponya tuh kayak tarik ulur, mereka tuh lebih sabar lagi, lebih dihitung lagi. Walaupun sekarang Turtle mulai dipegang Rebellion, namun Bigetron gak bakal kasih secara free. Harusnya karena circle sudah mulai dibuka juga dengan adanya minion Fury nggak kena karena siapapun. Tabrakan Super Ken sudah mulai maju. Lagi-lagi Retribution yang on point dari Super Ken. Turtle akan jatuh ke tangan dari Bigetron Alpha, namun dari Vincent bakal coba dikejar kembali. Tertinggal sendirian, Suelo-nya pun menghilang di tangan dari Eman. Vincent gak bisa bertahan dan Audity Z akan menjadi korban yang ketiga. Diikat lagi dengan adanya Yoyo dan double kill diamankan oleh Sorizo. Oke, Kars yang hampir saja tadi melakukan backup. Sayangnya gagal, tapi bayarannya masih ada satu buat taret di bagian top lane yang didapatkan oleh Diom. Iya, tapi damage-nya udah sangat cukup sekali sekarang untuk Bigetron Alpha ya. Melihat bagaimana Brute Force dipegang juga Super Ken tadi untuk first item dia. Dan itu berarti ya movement speed yang lagi-lagi dikejar oleh Bigetron Alpha. Mereka bisa open engagement dengan Retribution misalnya dari Super Ken dan langsung ditabrak dengan adanya Brave Assault. Oke, bahkan dari D, Golden Staff udah jadi juga. Ya mungkin kalau ngomongin dampak late game, D ini bisa lebih make sure ya siapapun target yang kena inisiasi tuh di damage-nya cukup gitu loh. Tapi dia pakai Purify ya ternyata. Ya, Purify body. Yap. Bener-bener defensif banget dia. Super Ken. Set 2 orang nih. Di terkena pressure rat, tapi memang damage-nya masih belum cukup untuk bisa langsung instan ke arah D-nya. Tapi perlahan-lahan outer turret dari Rebellion ini udah mulai rontok, dibalas di arah bawah. Ya, dan jangan lupakan bagaimana Eman sudah selesai Demon Hunter Sword juga item attack speed untuk Roger. Vincent tertangkap sendirian, ditabrak lagi Mystic Gas dari arah belakang. Vincent mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, ada sebuah motivation roar yang membuat dari Vincent masih bisa selamat. Walaupun Super Ken, ini mereka nggak akan ngasih ampun sih. Benar-benar di zoning abis. Iya, dan sebenarnya niat atau tujuan dari teman-teman Bigetron tuh taruh tahu di bagian top lane. Makanya dia nggak mau all in. Ada Detona juga tadi kan yang siap. Eman dia nggak mau ngambil resiko. Bawahnya pun ke defense dengan aman. Temponya sekarang mulai bergerak dipegang Bigetron. Iya, dan mereka tinggal nyambut-nyambutin juga buat objektif seperti turret. Dan kelihatan bagaimana Bigetron Alpha mereka sudah bermain dengan berkumpul juga. Lihat nih, mendekat ke bagian bawah kalau memang mau ditabrak sama Rebellion ya memang harus full commit untuk Rebellion. Gak boleh separuh-separuh. Apalagi berhadapan dengan Sorizo. Sorizo bisa mancing Source Skill keluar. Dia masih punya bonus lagi untuk keluar dari team fight. Ini slow but deadly ya. Makanya ini udah mulai sakit kan. Damage-damage lihat Vincent di poke aja tuh bocor loh itu. Ya, karena kan efek pasif juga ya. Dimana ya damage bakal dilihat dari persentase HP. Vincent dipaksa untuk mundur Mystic Gas, tapi Moreno sudah mulai ditarget oleh Kars menuju ke arah belakang, tapi Eman lagi-lagi matanya tertuju kepada seorang Suelo dan Vincentnya menghilang. Eman mencoba untuk meraung lagi ke arah belakang, tapi D-nya tidak terselamatkan dan sebuah killing spree diamankan pula oleh Sorizo, tapi Emannya dipunish balik. Shutdown didapatkan oleh Audity Z dan bahkan Sorizo-nya juga tidak selamat, tapi itu adalah space sehingga Lord bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Wow, Eman pemanfaatan momentum yang sangat-sangat baik, kalkulasi damage yang begitu matang, mampu melakukan zoning out dan Lord yang free lihat. Mystic Projectile plus Mystic Gash hilang langsung dan shutdown terhadap Kars. Wow, team fight yang memang berjalan dengan tempo yang sangat-sangat cepat juga. Dan ternyata Eman ini berhasil tumbang ya berkat bantuan dari Demat Starat juga. Yang berada di area bawah bersama dengan tumbangnya Sorizo. Tapi lihat, sudah mulai berkumpul lagi pemain Bigetron Alpha. Dan kita melihat bagaimana ada 2 Brute Force bersama dengan ada War X juga ini yang sudah selesai. Jadi Fredrin ini udah punya tambahan damage dari Brute Force dan juga dia punya 1 Guardian Helm. Regionnya bakal cepat. Iya kan, makanya dia ke zoning di depan berani Om. Iya. Apalagi ya kita tahu Kari kan. Kari nggak ada ulti, itu damage-nya bakal kurang banget. Vincent? Lagi-lagi ada Detona's Welcome defensif juga, tapi Circling Eagle
keluar dari area base yang dibikin oleh Rebellion. Mencoba untuk masuk, ada Minion Fury yang tidak mengenai siapapun sehingga Bigetron Alpha tidak ada yang tumbang dan base turret pun masih bisa dipertahankan oleh Rebellion. Masih cukup aman sampai sekarang, pasifnya masih ada soalnya kan. Tapi wave minion masih berjalan, mungkin saja Bigetron mau coba untuk kesempatan yang kedua. Bisa jadi kalau memang mereka mau coba buat nabrak karena ada Circling Eagle. Yap, dan lagi-lagi hanya menjadi teori ancaman belaka. Ya, tapi ada lagi nih sekarang nih di top lane. Gak berhenti ya. Yep. Ini digas terus juga double jab connect kali ini Super Ken masih Hey. bisa mundur ke arah belakang. Base turret di top lane berhasil untuk dihancurkan. Oke, akhirnya ya bisa ditembus juga pertahanan dari Rebellion walaupun hanya sebatas satu buah base turret. Tapi lihat, untuk gak buka vision aja, Rebellion ini harus bawa banyak banget masa loh. Iya, dan Soriso juga bisa dorong semuanya kan. Apalagi tadi kalau kita lihat memang dari Sorisonya yang belum join team fight-nya ini bakal cukup mengerikan. Kalau seandainya Rebellion harus keluar dari base mereka dan kontes untuk next lord. Oke, reset kembali karena sepertinya perjalanan minion yang sudah mulai habis dari Bigetron ini membuat mereka kembali mundur. Mungkin freeze lane ya, salah satu solusi yang bisa mereka lakukan sekarang. Dan dari Bigetron sendiri udah Buset. mulai ngasih buff-nya nih. Iya. Ini damage deal-nya lihat, Moreno 46.000 sendiri. Tapi ini kita belum menghitung bagaimana Eman juga bisa masuk nantinya ya. Karena dia sudah mulai diberikan purple buff, orange buff, dan mereka tinggal menunggu misalnya nanti untuk next lord yang bakal spawn juga Swallow. Yap. Harus hati-hati Swallow. Ini Swallow tuh dari tadi ditarget sama Eman loh. Iya kan, karena mungkin ya ketika udah ngeluarin skillnya, udah nggak bisa escape lagi, Roger tipe yang charge enak banget itu. Ya, dan dia ngikut juga kan. Kalau mau Arcane Shade kemana, Lycan Pulse juga ikut nih kemana nanti. So, 8 second sebelum Lord akan spawn juga. Bisa dikontes, bisa tidak, tapi resiko besar pastinya kalau Rebellion mencoba untuk mengkontes. Karena kalau mereka kalah di sana, ya untuk bestarnya pasti bisa tercabut juga semuanya. Makan Sorizo kah? Bisa jadi pilihan. Solo Solo kill? Solo kill terjadi di mana Kars harus hilang di tangan Eman. Ya, dan dapat cicilan dari Sorizo. Kali ini kembali Vincent-nya pun HP-nya sudah tidak banyak kembali. Sorizo yang akan menjadi pertukaran antara XP lanernya masing-masing. Tapi setelah itu Rebellion juga nggak bisa berbuat banyak. Lord harusnya akan mereka relakan. Ya dikasih free untuk Bigetron seharusnya. Ini mungkin pergerakan 3-2 nih yang tidak di-expect sama teman-teman dari Rebellion. Gak nyangka tiba-tiba Rogernya bisa di-backup sama Matilda. Untuk tim fight nanti Joey ini akan lebih cepat juga karena dia punya guiding win. Ya, dan bebas dari Eman juga yang tidak terbendung ya kalau memang ada yang sendirian dan tiba-tiba di-gap sama dia dari area rerumputan. Dan lagi purple diberikan untuk Eman juga. Sorizo seharusnya akan spawn berbarengan atau hampir ya berbarengan bersama dengan Lord yang akan spawn. Level 15 untuk beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Dan wow, Rebellion mereka harus bisa setup dan setupnya bakal masuk dari Auditizi berarti. Tapi ini gold gap-nya sebenarnya nggak sebeda tadi di game kedua ya. Betul. Cuman pressure-nya kerasa banget. Itu Iya. Vibes game 3 kan. Oh iya benar. Jadi dua-duanya sama-sama pelan-pelan. Dua-duanya sama-sama penuh perhitungan. Bahkan kadang karena terlalu tahan ya. Itu pressure jadi hilang loh. Nah, mungkin itu yang terjadi juga sama Rebellion tadi. Kena snowball sama Bigetron. Mereka tuh langsung ya udah mereka main aman dulu dan lihat. Trillion push dari Bigetron. Oke, Super Ken sudah mulai masuk, memimpin jalannya peperangan dan inisiasi, tapi Karsnya tertangkap. Damage yang cukup besar disumbangkan oleh Moreno yang harus ditelan bulat-bulat pula. Lord berjalan di arah top lane, base turret di arah tengahnya pun mencoba untuk dipaksa hancur. Dengan Lord yang mencoba untuk di-defense pelan-pelan juga oleh Rebellion. Vincent menelan damage yang begitu banyak, kertas yang connect dan bahkan Minion Fury mengusir mundur pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Ditabrak Baliki, mencoba untuk mundur dan sekarang fokus dari Bigetron menuju ke arah tengah karena masih ada satu wave minion juga yang akan mereka manfaatkan. Mystic Gas dari arah belakang, Dinya flicker ke depan dari Moreno mengusir mundur pemain-pemain dari Rebellion dan base-nya. Sudah mulai dicicil, mencoba untuk di-defense sekuat tenaga tapi lihat Eman. Wah, fokus. Britan Bigetron Alpha berhasil untuk bisa mengembalikan keadaan di game yang ketiga. River Sweep is real. 2-1 sang robot merah membuktikan bahwa mereka tidak kendor sama sekali. Puncak klasemen memanglah tempat mereka. Bahkan sang banteng biru masih belum bisa menumbangkan sang robot. Dan mempersempit kembali kesempatan untuk Rebellion untuk bisa masuk ke babak playoffs. Wah. Dan ya di momen yang terakhir juga tadi terikat sedikit sebenarnya. Terkena curtain call yang membuat akhirnya Detona's Welcome bisa di-cancel tadi. Tapi reverse sweep Bigetron memperkecil memang peluang Rebellion. Ini untuk bisa masuk ke babak playoff dan lagi-lagi
tiket masih akan diperebutkan sampai dengan minggu yang terakhir, minggu ke-9. Wow, kejutan kembali terjadi walaupun satu kemenangan di game yang pertama itu belum cukup untuk Rebellion bisa memperbesar peluangnya ke babak playoff. Dan ini dia, sang robot merah Bigetron Alpha masih menunjukkan kealfaannya, dominasinya, dan berdiri kokoh di pemuncak klasemen. Wah, semakin mantap lagi berarti ya. Berada di peringkat pertama. Bahkan dari Rebellion pun gue rasa mereka juga udah mempersiapkan dengan baik. Kelihatan banget di game 1 dan di game kedua. Ya karena memang gamenya juga game 1 momen. Jadi terlihat banget, tapi gue ngeliat gerakan-gerakan dari Bigetron, pressure-nya itu loh. Snowball effect dari Bigetron memang susah banget buat di stopin. Yap, dan ini dia Ini sosok kuncinya, ya. kan? Cascute adalah kunci. Betul. Satu sosok juga yang akhirnya memperlengkap dari kumpulan robot ini. Yap. Dan Baloy juga menonton ya. Dari kursi penonton. Oke. Oh gitu. Dan kita akan mendengar juga bincang-bincang Bude Clara Mongstar bersama pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Jadi Bude Clara, take it away. Sang robot kembali menjinakkan sang banteng. Inilah dia kemenangan untuk Bigetron Alpha di penutupan minggu yang ke-8 untuk Bigetron. Congratulations. Mungkin kita bisa bilang the expected winner karena semua talent tadi Bude lihat baru kali ini deh. Semua talent satu suara. Mereka predik 2-0 Bigetron Alpha akan menang. Ada benernya, ada salahnya. Tapi gimana? Orang-orang berpikir kayak wah bakal 2-0, tumben nih 2-1. Kita nggak expect ke comeback juga game 1 gara-gara ketarik rangkum mulu kan. Jadi ya udah kita coba berbenah di game kedua dan di game ketiga. Oh, jadi memang game pertama itu nggak ke expect. Iya, sama biar bikin lama aja sih gamenya. Biar lama, lumayan ya. Biasanya kita juga lihat game Bigetron itu di bawah 15 menit. Banter banget, kayak kita belum selesai siap-siap lagi baru duduk, udah kelar. Hari ini challenge baru kah? Enggak sih kayaknya emang RBL-nya juga kuat jadi kayak kita bisa kecolongan poin lah. Atau game 2 juga kita hampir kalah kan tapi ya mereka nggak bisa menang. Tidak bisa. Kalian punya mindset nahan di sini. Ngelihat dari mungkin game ketiga kalian mengunci semua hero dari tim Rebellion. Apakah memang jawabannya adalah ya udah kunciin aja semua hero-hero dari Rebellion? Kalian nge-ban dari Franco-nya di ban, lalu Moskovnya di ban, Yuzongnya juga di ban, Luyi-nya juga. Respect is the key. Respect is the key. Kamu adalah respect? Iya. Oh iya. Ini ngelihat, tapi kita bakal kilas balik ya. Kalau game ketiga kita udah lihat, wah ini udah gamenya Bigetron banget. Tapi ngelihat dari game kedua, itu nyaris banget kalian di 2-0-in. Namun, kalian nahan itu dan kalian gimana caranya untuk tetap tenang walaupun ada 10.000 lebih network perbedaan kalian ketinggalan. Apa sih Eman? Ketinggalan jauh. Second game. Kalau gua masih Tenang. masih hidup masih bisa menang. Oh, asal Eman hidup masih bisa menang. And how is the conversation in that second game? Biasa aja. Biasa aja. Ya. Panik nggak? Panik. Sedikit. Sedikit. How to stay calm on the second game? Gimana sih caranya tetap tenang buat Eman? Is there any special way for Eman to keep calm? Gak ada. Gak ada. Torizo emang bener, dia tenang itu. Cara nenangannya gimana tuh? Gua item aja di semua aja. Oh, ulur aja terus. Ya. Tapi ada kepikiran gak sih, waduh kita bakal di 2-0-in nih. Gak ada sih. Penting base-nya aman. Penting base-nya aman. Karena tadi kita udah hampir kalah Bude, cuman pas mereka mau end game kedua kayak kita kedengeran suara bacot jadi kayak oh ayo semangat nih jangan kalah biar nggak dibacotin. Wow, motivasi terbesar dari Bigetron di match kali ini. Iya. Oh, Ada kedengeran bacot-bacot sedikit lah yang nggak enak hati jadi ya kayak panas nih harus menang nih gitu. kedengeran apa tuh?
ya kata-kata yang gak enak lah buat kita. Jadi ya kayak ya udah kita panas gitu. Dipanasin ya, sang robot merah marah. Dan membuat gamenya benar-benar di tangan mereka. Sampai pada akhirnya kita ngeliat kalau ini adalah match penutupan kalian di minggu yang ke-8. Mungkin kita juga bisa bahas dari Moreno. Ya beda. Kita ngeliat biasanya kan dengan hero-hero uniknya dari Rebellion. Hari ini bagaimana kamu ngerasain low-nya dari Swaylow? Kece sih, Lui dia jago banget. Jauh banget. Iya. Awalnya kan dilepas tuh. Iya. Apa rencanamu dengan low yang dilepas itu? Nggak ada rencana apa-apa sih, kirain Lui-nya udah nggak sekuat leg 1, ternyata masih kuat juga. Masih bisa nyuri 1 poin. 1 poin. Iya. Tapi setelah 1 poin ini gimana kondisi dari Bigetron after game 1? Santai aja karena next game-nya kita ban Lui-nya, jadi bisa menang. Game 2, game 3 nggak ada Lui, jadi kita bisa menang. Tidak ada. Jadi menurut Moreno apakah kunci kemenangan dari Rebellion ada di low-nya? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Oke, tapi tadi Bude ngeliat juga dari kamera player. Setelah game selesai, ada yang langsung berteriak dan melompat. Siapa ya? Super Ken kan? Super Ken kemenangan hari ini. Kalian kan udah upper bracket udah, playoff udah. Masih sesenang itu ya Super Ken ya? Ya menang. Ya menang. Menang? Senang. Senangnya masih sama walaupun udah men-secure semuanya. Tetap sama sih senangnya biar tidur nyenyak juga kan minggu ini. Biar tidur minggu ini nyenyak dan kalian cuma tersisa 1 match lagi. Seru. Top 2 klasemen beradu di minggu yang ke-9. Sisa 1 loh. Melawan Onyx untuk next week-nya. Super Ken sudah siap? Siap. Siap banget. Ya. Di timmu sendiri, menurutmu bagaimana nih ngelawan Onyx? Ya kayak lawan tim MPL lain aja sih, sama aja. Sama-sama tim. Melihat Onyx sama rata dengan tim lain sekarang? Emang dari dulu sama aja, cuman kita kalah terus aja. Nextnya, Onyx masih punya, mereka tuh tim yang belum kalah di leg 2, satu-satunya tim. Apakah kalian bisa mematahkan itu? Kita udah kalah belum? Udah ya? Udah sekali. Ya, udah. Semoga aja sih bisa, kita bakal coba yang terbaik. Ada yang mau menyampaikan sesuatu gak sih untuk minggu ke-9 biar kita menantikan nih. Moreno akan mau. ada apa? Nantikan super big match minggu depan. Semoga kita nggak kalah 2-0 lagi ya. Bisa ngelawan lah nanti. Semoga bisa ngelawan dan tidak 2-0. Nantikan big match. Tapi baru saja Skill juga menyaksikan super big match dari Bigetron yang dimenangkan dengan 2-1. Dan kita bakal bertanya kepada caster, Bigetron merah marah. Seperti apa kemarahan mereka? Silahkan. Terima kasih Bude. Terima kasih. Dan ini dia, memang ya tetaplah di atas ya kan. Tapi apa ya nih yang bikin panas? Apa tiba-tiba di belakangnya Ki ketempelan koyo? Mungkin Tempel tadi koyo. kan kita melihat banyak sekali koyo Iya. dari teman-teman Rebellion. Ada satu yang dicopot, ditempel ke Ki. Iya, Bisa jadi. Panas dia Panas. langsung ya. Tapi ya akhirnya karena merasa terpacu jadinya ya. Iya. Mereka dengan gameplay disiplinnya. Dan di game ketiga memang vibes game ketiga tuh udah terbawa dan Bigetron yang bisa kendaliin semua itu loh. Itu Fredrinnya sih semena-mena sekali ya. Iya, dari Masuk-masuk. game 2, dari game 3 nambah win rate lagi kan buat Frederinnya akhirnya. Yap. Iya Dan kan? iya. Dan kita langsung lihat untuk player of the match kita di game yang ketiga. Eh. Wah. Wah, Bang kalau dari- Eman. ini Bang Serigala berarti ya. Ya, Kelihatan banget ya. MVP ya. Ya lagi nih ya, ini Roger yang selalu berbeda nih dari satu build-nya. Adaptive build. Sangat adaptif sekali. Berhadapan dengan Kari tadi dengan basic common emblem. Eman memilih jalur untuk memberikan full damage saja. Emblem Assassin, Thrill, Master Assassin dan juga Quantum Charge yang dipergunakan dengan tiga item attack speed yang menjadi standar untuk marksman yang ingin menjadi atau pemuja attack speed.
Iya kan? Tapi Roger bisa juga sih Om. Kayak dia pakai kombinasi dari 2 skillnya itu loh. Nah, Langsung jadi kayak kencang banget gitu memang nembaknya. iya. Tapi masih ada Endless Battle juga di sana. Untuk bisa memberikan true damage. Untuk ada efek hybrid lifesteal 8% tambahan dan highlight dari game yang ketiga ya. Ini dia dimana dapat turtle 1, terus masih dapetin Vincent juga. Jadi masih cukup untung lah ya, bisa kita bilang bagi Bigetron sendiri, dimana Super Ken ternyata masih sempat melesatkan satu Oppressor Rat ke Vincent. Meskipun memang dia tumbang, tapi dia sudah berjuang maksimal banget. Udah menukarkan, dapat Vincent, dapat turtle juga. Dan lanjut lagi. Di bagian belakang Karsia selalu fokus ya, menuju ke Moreno. Tapi Super Ken ini tiap kali pakai Fredrin memang sangat sulit untuk bisa dipatahkan. Ini Fredrin adalah salah satu hero yang juga mungkin merupakan paket lengkap ya. Kasih damage bisa, punya banyak crowd control, dan di belakangnya lihat bagaimana dari Soriso dengan cicinya dia bisa mengganggu hero-hero lain. Walaupun di atasnya tadi ada pertukaran ya, tapi Oke. kayak nggak setara gitu Om. Iya, dan lagi-lagi ya kekuatan dari Lycan Force juga Roger ini. Mau kemana pun juga kalau memang flicker tapi Lycan Force-nya udah terlanjur ngikut, dia akan ngikut tadi. Dan fokusnya yang diikutin ini selalu adalah Swallow. Dan Iya, Swallow-nya juga terpick off. Ya Swallow adalah salah satu pemberi damage yang penting banget kan. Ini di belakang buat Rebellion, tapi bisa diusir mundur dan Swallow kayak tiap kali mau maju juga. Dia cukup ragu akhirnya. Lumayan takut karena bisa dipegang Fredrin, bisa langsung ditabrak dengan Soriso, atau bahkan difokuskan dengan Moreno juga. Iya, terlihat dan eksekusi untuk close game-nya juga rapi Wow. banget. Buset. Buset. Iya Bang Otot. Wah, Waduh, semangat bener ya. itu Sorizo sih gue yakin. Harusnya. Heeh. Besok ada barbel di sana Dia besok. push. Besok kalau di room siapin barbel berarti Iya, ya. besok Wah, kalau mic-nya di bawahnya kasih barbel tuh. Buset, berat juga Om. Tapi bagus juga tuh kayaknya. Bagus nih. Tapi Bude ntar ya harus Bude enggak dong. Jangan Tapi ya Bude. dari segi emblem, mungkin kalau ngomongin adaptif, gak kalah adaptif juga dari D nih. Iya, Gue benar, pertama benar. kali ngeliat ini di Watt Om. Di Watt ya. Pertama kali lihat. Benar-benar main defensif banget ya tuh, ada basic, terus ada basic tenacity, terus pakai firmness juga. Dan ditambah dengan satu quantum charge ya. Jadi memang ini emblem yang cukup berbeda, dan lagi-lagi ya Fredrin Super Ken ini bukan dengan emblem support tapi membawakan tenacity, juga ada season hunter di sana. Oke, masih dengan Molten Essence buat first item bagi masing-masing tank jungler. Mungkin second itemnya sih yang sedikit berbeda karena Vincent ini langsung mengarah ke Guardian Helm, sedangkan tadi Super Ken dia ke Brute Force. Mencari untuk adanya defense, cooldown, dan juga physical magic attack yang didapetin dari stack demi stack dari Brute Force. Barulah kita melihat ada Guardian Helm dan juga baru ada Oracle. Ya. Ini sebenarnya kayak gini, kalau ngomongin defense itemnya Om ya. Oke. Antivirus tuh lebih badak sebenarnya Om. Betul? Dari angka defense-nya ya. Iya. Tapi ya dua item ini juga durability yang emang hero-nya lari-lari enak sebenarnya. Iya, karena bisa lebih cepat lagi ya. Buat Itu. Fredrin tangannya di kantong sambil jalan kan, sambil lari dia. Benar, Kita kan di cuma kantong. jalan biasanya. Iya. Bisa lari loh dia. Dan ya kelihatan juga sih sebenarnya dari Rich Guy jatuh ke tangan Eman ya. Dia Iya. sebagai killernya juga kan, dapetin kill dan farming space-nya juga dari tadi dahsyat banget sebenarnya Om. Iya, dan terbuka ya. Ini bukan Eman di game yang kedua. Eman yang berevolusi dong jelas ya. Beda ya. Iya, apalagi Rogernya kan pakai Roger attack speed nih. Makanya Iya, bukan Windtalker first item. makan depan bisa, ngejar Ya, belakang yo. siap. Nah pokoknya itu dia. Tapi best wingman masih ada di Ki. Iya, Terlihat jelas lah ya. Jadi ada posterin juga kan, Ki itu top 1 loh dari best wingman. iya. Nomor, Ya ini dah jadi lagi best wingman. nomor 2-nya tadi Audisi ya? Audi. Audi. justru. Berarti ini Nah, Tambah terus. peraduan dari dua best wingman Iya, sebenarnya. farming ini ya, farming point best wingman. Iya. ya poin assist ya yang harus dicari juga. Tapi sandbag kelihatan juga ada dari Vincent. Dan kita akan mendengar juga seperti apa komunikasi yang berjalan di Golden Moment by UBS Gold. Ini dia, let's check it out. Bisa lot guys. Jadi. Yang di sana mundur, yang di sana mundur. Ken, mundur. Ken. Mana. Ayo, masih bisa guys. Ayo, masih. Gasio mau nggak? Atas kita aman nggak? Atas, aman atas. Gasio guys, maju yuk. Lebar guys. Barat. Makan dulu. Lepas kapan? Bos kami di sini. Sini Ken, klik Ken. Mas Abang nggak kahit guys. Gua cek. Bisa guys. Sini kor, klik kor. Lihat mid kita ya sambil lihat mid kita guys. Mati banget. Nice one, boy. Lihat mid kita guys. Go. Oh dia bisa ulti lah. Enggak. Dia konsil dia. Konsil kan. Enggak ada ulti mouse. Bisa masih. Masuk dia. Nice. Lihat ini guys. Dira dulu. Mati nice. Atas. Bisa mid guys. Sini guys. Lord aja. Luar aja. Disipin boy.
Gas, Barat gas, gue gas, gas. depan Eh, gue bola. on Barat. Chip belakang, chip jauh, chip jauh. Gua CC man. Bisa lock man, bisa lock man, bisa lock man. Go, 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 Lock man. Bisa lock. Bisa lock. Bisa. Nice boy.